kedatangan tamu kehormatan kita dan memohon Bapak Dr. Badrul Haji Marzuki HMA selaku Ketua Dewan Pengarah Pondok Pesantren Tahfiz Ashabul Quran. Saya dengan beliau satu hati, beda fisik tapi satu hati. Salah satu buktinya tidak pernah kami merencanakan untuk pakai baju kembar seperti ini. Tiba-tiba aja ketemu hari ini, saya sama beliau tiba-tiba bersama. Hari ini, alhamdulillah, saya sama beliau sama-sama satu jurusan dalam bidang tafsir Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, Allah kasih kita sama-sama selesai dengan izin Allah. Beliau seorang yang faqih. Beliau adalah selain sebagai seorang yang faqih, beliau juga seorang fasih. Beliau juga sudah menulis beberapa karya-karya yang alhamdulillah karya itu pun sering saya jadikan sebagai rujukan dan bacaan. Alhamdulillah. Dan di Jakarta sama-sama saya dengan beliau, walaupun ya hampir sama tapi tidak sama ya. Bedanya saya sama beliau agak kumisan, saya agak sedikit kumis. Ya, jadi mari pada siang hari yang mulia dari tempat yang mulia ini, Pondok Pesantren kita Ashabul Quran, kita menimba hikmah, mawadillah dan pelajaran dari apa yang disampaikan oleh beliau, yang insya Allah nantinya amat sangat berguna bagi kita semua dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Semoga Mukarram kepada Dr. Badrul Haji Marzuki HMA Ketua Dewan Pengarah Pondok Pesantren Tahfiz Ashabul Quran kami tafadhal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berbicara pertama yang menjadi bahan perhatian pertama adalah ucapan jawaban salam. Tinggal satu kali saya. Kalau tidak pas sarana untuk ini beliau bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya salah tapi alhamdulillah lebih alhamdulillah bersyukur dengan hidayah taufik kemudahan kesehatan dan kesempatan kita bisa silaturahim. Kalau kami bilangnya silaturahim, ada bilang teman itu kalau silaturahim itu laki-laki, kalau silaturahmi perempuan.
silaturahim ke tempat yang sangat istimewa ini. Dan insyaallah mudah-mudahan dengan hadis Rasulullah salah satu itu ada 3 tempat yang bersinar di akhir sama bagi penghuni langit yakni malaikat fil ardi di bumi ini. Satu di antaranya adalah buyutul hamalatil Quran. Ada tempat-tempat rumah lembaga di mana dalam lembaga itu ada program Al-Quranul Karim. Insyaallah mudah-mudahan tempat ini ya, menjadi tempat yang diberkahi oleh Allah. Selamat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad seluruh keluarga, para sahabat, istri-istri beliau, seluruh keturunan-keturunan beliau, dan mudah-mudahan kita termasuk umat-umat beliau dan sangat pantas dan layak untuk mendapatkan syafaat ini ya Rabbal Alamin. Seperti yang disampaikan beliau, tidak terduga saya juga sama ya, kok tiba-tiba jubahnya, rambutnya kok sama-sama warnanya. Cuma ada perbedaan dikit aja kayaknya. Saya lebih cerah ya. Nah, tapi saya sebenarnya mau pakai yang putih ya, karena afdalul laut, warna yang paling afdal itu adalah al-abyad, yang putih. Cuma pas beliau datang saya sedang pakai yang ini. Akhirnya ya udah tidak apa-apa, disamakan saja. Karena antara beliau yang saya memang walaupun fisiknya tidak, dari segi usia juga lumayan berbeda. Ya, beliau jauh lebih muda dibandingkan yang saya. Tapi bukan berarti saya tua, enggak. Saya namanya lebih dewasa. Ya. Beda antara tua dengan dewasa. Nah, dibuktikan dengan kumis saya sudah putih. Nah, kumisnya udah putih. Kalau dari segi usia ya memang ya tidak tahu. Ini penilaian jamaah itu mana lebih tua saya dan beliau. Saya 24 usianya. Terus ini enggak 42. Ayo kita lihat juga. Kita lihat walaupun beliau masih muda pendidikan, tapi kalau dari segi ilmu pengetahuan karya ternyata beliau lebih cepat dibandingkan saya. Awalnya karya saya waktu itu saya masih punya, beliau masih belum waktu itu. Tapi ternyata setelah wisuda beliau percepatan yang luar biasa. Alhamdulillah ya. Para jemaah jadi semua tahu lah juga dengan karya beliau ya. Dan sebelum saya lanjut, sekedar untuk mentalkitkan saja atau menguatkan saja. Dan itu dimanapun saya berbicara, di Jakarta, pokoknya dimanapun, setiap pengajian pertama itu pengajian apapun yang selalu saya bahas pertama itu adalah salaf. Lebih-lebih di Jakarta, mereka jarang sekali untuk mendengarkan ya pemaparan yang berdasarkan atau bersumber dari kaidah-kaidah ilmu nahwu. Makanya selalu saya sampaikan bagaimana salam yang benar, ucapan salam yang benar, dan jawaban salam yang benar. Tapi jadi alhamdulillah saya dengar daripada santri-santri kita udah jawabannya udah pas. Tapi tidak tahu ya dari ibu-ibu yang di belakang. Tapi waktu ucapan salam kan ada iklan itu kalau ditulis alif lam sin.
Alif, lam, sin, lam, panjang, mim. Assalamu, ada alif lam. Kalau dalam bahasa Arab atau kaidah bahasa Arabnya yang ada dipelajari, alif lam itu namanya listighraqil jinsi, listighraqil atrafil jinsi. Alif lam yang menunjukkan meliputi mencakup seluruh jenis keselamatan. Bapak Ibu kalau baca surat Al-Fatihah misalnya ada terjemahnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada bilang kalau dibaca terjemahnya apa ini terjemahnya? Terjemahnya apa ini terjemahnya? Segala puji. Kan ada kata-kata segalanya itu. Dari mana katanya? Atau datangnya dari kata segala? Cuma datangnya dari alif lam yang arti semua. Seluruh jenis, seluruh macam keselamatan alaikum atas kalian dari pagi sampai pagi lagi, dari dunia sampai akhirat. Kalau salamnya orang Indonesia kan, selamat pagi, siangnya nanti tak belakang. Selamat siang, nanti tak tahu malamnya ada orang lain. Makanya Masya Allah, tabarakallah, ajaran Al-Quran, ajaran agama kita, ajaran Islam itu luar biasa. Oke, Assalamualaikum yang artinya segala macam keselamatan, segala macam keselamatan dari dunia sampai akhirat. Berarti bukan selamatnya ya pagi, siang dan malam saja. Ya. Nah, ajaran agama kita, ajaran Islam, kalau ada orang yang memberikan kebaikan, memberikan penghormatan, termasuk berbentuk doa supaya kita waktu membalasnya itu lebih baik. Wa idza hujitum bi tahiyyatin fahajju bi ahsani minha. Wa idza hujitum apabila kalian diberikan penghormatan, tahayyu bil ahsana, maka hormatinya dengan yang lebih baik. Kalau tidak mampu dengan diahsan dengan lebih baik, atau minimal sama. Nah berarti jawabannya nanti harus ada alif lamnya juga. Saya waktu mengucapkannya ada alif lam sin yang berarti segala macam keselamatan. Nanti jawabannya juga supaya ada alif lam. Berarti jawabannya apa? Wa'alaikumus. Nah, baru ada alif lamnya tuh. Wa'alaikumus. Nah, ini boleh. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, yang dampingnya itu, ibunya saya juga. Dalam hal itu saya lebih. Nah, lebih. Oh gitu, nggak bisa ya, nggak mampu. Akhirnya sudah dulu gitu. Oh, Hasan gitu. Baru udah bahasa lama Hasan gitu. Di teman saya nanti. Tadinya rencana mau duit, caranya itu giliran langsung saling bilang lagi. Cuma mikirnya kayaknya tidak tahu. Bermasalah ya.
Waalaikumsalam. Ini kena waalaikumsalam. Ya. Sekarang saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masyaallah. Enggak masih ada bahasa apa dulu? Tidak kita dulu. Bisa kita jawab. Salam dia bahasa baru bicara ini. Ya, itu salam itu adalah sekali lagi itu mendoakan orang lain supaya mendapatkan keselamatan perlindungan sesuatu. Makanya ada sebagian pendapat ulama tidak boleh mengucapkan salam seperti dahulu kepada non muslim. Sebagian ya, lagi sebagian pendapat ulama tidak boleh memulai kita lebih dahulu. Kenapa? Karena apabila kita mengucapkan salam kepada mereka berarti sama artinya mendoakan mereka selamat dunia akhirat dan mungkin mustahil. Sekerasnya paman Rasulullah SAW kan enggak mau. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Ya Muhammad, engkau tidak mampu untuk memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi Allah memberikan hidayah kepada yang dikehendakinya. Jadi sebelumnya tentang sarapan alhamdulillah serentak sekali jawabannya tadi, masya Allah. Ya. Al-Qalam kepada guru yang sama saya hormati beserta seluruh jajaran pengurusnya, walaupun saya sendiri tadi disebut pengurus ya, ketua pengasuh. Cuma ini ketua pengasuh jin gitu. Kemudian datang itu ke tempat yang diasuhnya. Nah ini makanya saya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Saya sebenarnya kemarin itu untuk pulang itu sebenarnya tidak ada rencana pasti gitu. Jadi setelah beliau mengadakan pengajian dan kita mengadakan pengajian di Ashabul Quran, akhirnya saya berpikir ya udah kesempatan untuk memulai itu di tempat yang dijadikan sebagai pengurus, sebagai ketua pengasuhnya. Berarti yang diasuhnya akhirnya ketuanya ini pengasuhnya berarti ini ketuanya. Pengasuhnya tidak tahu ketuanya, oleh sahabat Allah, ya. Alahkan sedikit saja, masya Allah, kehadiran kita di tempat yang istimewa ini seperti yang disampaikan tadi adalah mudah-mudahan sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kehadiran kita itu di tempat yang sangat mulia ini sebagai salah satu ciri-ciri Rasulullah tidak bertepuk sebelah kanan, gitu. Apa bahasa kita bertepuk sebelah kanan itu? Dia mencintai orang tapi dia tidak dicintai oleh orang, gitu. Itu namanya bertepuk sebelah kanan. Nah, itu bahaya sekali itu. Oh, beranak mesan gitu dalam dia 12 tahun di Jakarta, akhirnya lekot ya selontok. Beranak mesan, beranak mesan itu musibah ini. Wa minasyaqawati, di antara kerugian dan musibah yang sangat besar adalah antuhibba, kalian mencintai orang lain, wa man tuhibbu ghairah. Sementara orang yang kau cintai ternyata mencintai orang lain. Ya Allah, sakit tidak. Untuk bagaikan luka, kemudian setelah luka diketesi dengan air garam polisi, bagai tidak pernah. Kira-kira lah. Artinya Rasulullah itu sangat mencintai umatnya. Nah kalau kita tidak mencintai beliau, berarti Rasulullah menjadi terketuk sebelah kanan. Bukti
Rasulullah di saat wafatnya bukan mengingat istrinya, tidak. Tapi yang diingat oleh Rasulullah di saat wafatnya adalah umat. Muhammad qala ya Rabbi salli ummati ba'di. Muhammad qala ya Rabbi salli ummati ba'di. Wasallim min al-dhanbi itu bentuk daripada cinta Rasulullah SAW kepada umat, kepada umatnya. Wasamihum minal jannah. Nanti tulis-tulisannya mungkin samnya harus jauh-jauh sekali dari maknanya dengan tulisannya. Ada yang nulis di internet bilangnya wasamihum minal jannah, tidak ada hubungannya antara teks dengan maknanya. Tapi wasamihum dari sama artinya berikanlah mereka maaf ya Allah, berikanlah toleransi Allah kepada umat-umatku. Itu ya Allah, Rasulullah itu luar biasa cintanya kepada kita semua. Kalau bayangkan di saat wafat yang seharusnya itu pikirkan keluarganya, di saat wafat seharusnya memikirkan anak dan istrinya, tetapi justru Rasulullah SAW di saat wafatnya ungkapan yang keluar adalah ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Dalam riwayat atau redaksi yang lain justru dia ingatnya adalah al-nisa, 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 perempuan yang ingat. Kenapa mengingat perempuan? Karena perempuan pada saat itu, penghormatan seorang pada saat itu pada perempuan masih belum seperti saat ini. Bahkan Rasulullah SAW, walaupun mereka cerdas, tapi ternyata kecerdasan otaknya mereka tidak memakainya. Makanya yang paling banyak harus maulid itu sebenarnya adalah yaitu kaum ibu itu yang harus paling banyak maulid. Karena nasib ibu pada saat itu taubahnya bagaikan daun pisang. Daun pisang, daun putih. Kalau insya Allah
ke bahasa Sasak, kalau yang lolosan ke bahasa Indonesia. Daun pisang ini dan kuning ini biasa diambil di saat dibutuhkan. Selesai dibutuhkan, kita terus di daun kuning, di daun jana ada daun kuning. Tergantung berbau terus. Itu selesai. Itulah nasib perempuan pada saat itu. Sebagai bunuh. Wa idza busyira ahadun bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa kadhib. Semua sebentar nanti beliau semalam dia ada dua akhirnya dengan ini. Dia berceramah biasa beberapa ayat dia berotalan ini. Aku lebih beli sebenarnya berotalan ada bersalah. Karena suaranya beliau itu perbedaan antara bumi dengan sumur, antara bumi dengan sumur, antara langit dengan langit dengan bumi. وإذا بشر أحدهم بالأنثى apabila mereka itu diberikan informasi yang lahir itu adalah anaknya perempuan, zalla wajhuhu muswadda, langsung mukanya hitam. Zalla wajhuhu, mungkinnya berbau dengan hitam, masuk hitam dorong langsung orang-orang Arab kan putih. Dengan memberi informasi dunia langsung berang, bukan itu maksudnya. Hitam itu gambaran daripada kesedihan. Nah, orang sementara di langsung berang dua antara simbol, itu biasa disebut sobat. Bukan begitu, itu bahasa kinayah biasa. Biasa kan kalau awan gambaran awan mendung, itu biasa disebut kan. Nah, cuaca tidak bersahabat mendung ada ini dengan biaran lagi. Wa'idha busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Mukanya langsung berubah merah karena nafas. Yatawara min al-qawm, mereka itu bingung, tidak mau ketemu, malu ketemu sama kaumnya itu, sama kaum-kaumnya. Nah, coba kok bisa begitu gitu? Lalu ada bibir salah jurumina, dia bisa lalu berkait gajah batu. Kemudian dia tolong-tolong, ini yang mana dunia mereka. Padahal ini dia anak itu pemilik dia kan anak. Yang bersemelet dari sebab pujian sekali bentuk dia ini seperti lalu kan dia yang mobil ya andainya gempa atau apa itu untuk dengan mobil ya dengan terima itu masuk langsung ngomong dia tahu ya itu kan wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dhalika laayatin lil 'alamin. Di dalam penciptaan bumi dan langit, bentuk tubuh kalian, warna kulit kalian dan bahasa kalian itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah lil 'alamin bagi orang yang mengetahui. Yang beda-beda, yang bersemeton dan jengkang. Empat yang kita bersemeton. Paling kode dia, paling merah paling dia. Arah hadisnya lebaratian alumni Mekah Salafiyah itu segagakan. Kamu bertambah dari ini air di semua. Kedua adalah di jemaah percaya di jemaah yang ini semeton dia. Kamu dengan dan diketahui dan berkali di dalam di semeton dia. Bahkan kita untuk jadi bintang film. Adiknya, baru mama surga kan jadi. Kemudian ya, yang baru ini dan diciptaan kepada Allah syukurnya. Itu dah. Sekali lagi bapak lagi, kemudian dia tahu
Dia bingung, apakah saya akan biarkan anak saya ini hidup tapi menanggung malu hina. Milih sebenarnya maluran ya anak niru minarat dengan dekangan anak saing dan kono. Bapak istilah ibu belum kerlengin menjadi anak kita sendiri. Omin waya nanti saya subur, lelin subur tu. Maksud dia bodek ini monyet. Ya monyet subur misal lagu oleh kita sendiri pasti kita timpani karena anak kita sendiri. Jadi mungkin bebek anak sesuatu oleh kita sendiri. Bebek kedua misalnya ni karena ada malako ada hubungan ada bebek misalnya. Ya betul putri itu buat arah bebek. Kejun balen sebenarnya balen bebek ni kan. Lalu ia kebetulan satu saat ia lepas. Ia lepas lalu halaman kena. Ingkung biru menurut dalam kubah itu bebek nyekel dekat. Berarti kira-kira perasaan pada orang itu bebek apa bebek tu? Hah? Sini tak kira-kira bebek kubah terbalik. Apa bahasa kubah itu? Terbalik. Jadi kira-kira terbalik. Oh ada Rasulullah SAW. Makanya sekali lagi ibu-ibu yang bapak-bapak ini yang paling banyak untuk merayakan Maulid itu adalah bersyukur terhadap kehadiran Rasulullah SAW. Itu adalah jamak ibu. Disebut bapak-bapak. Tidak alhamdulillah beberapa sangat banyak sekali pelajaran kita bersama Maulid. Di antaranya yang paling saya rekap dalam apa yang dia sampaikan ini, saya komentar atau berkata beliau ini sangat sabar sekali, sangat sabar sekali. Mana bukti kesabarannya? Bahwa beliau mengatakan di Ka'bah tadi dia malu lagi semua itu kejadian. Ini salah satu bentuk kesabaran dia. Dan kemudian ini ampun ini contoh. Dia tak jadi beliau. Dia sudah lihat balihonya tadi di jalan. Sudah isi pengajian. Memang ampun ini lagi. Memang tahu. Jadi dia kata ini bukan memang betul. Boleh terhubung di sini. Dia malik berdiri ini. Boleh jadi contoh dengan seperti modal pada tadi dan ini mengatakan mari kita demo ada beri beberapa itu. Ya silakan ada boleh dia lihat tadi balihonya juga sering yang lihat di dalam itu masya Allah. Luar biasa kan. Putih kakak nanti mengenali semua. Betul-betul dipercaya dengan itu. Nanti adik beliau ini kebandingan kesuruhnya lalu alhamdulillah beliau ini masya Allah menjadi imam di antara seluruh saudara-saudara beliau, bahkan menjadi guru kita. Walaupun beliau baru kali pertama datang ke sini, ya, dan dinobatkan berdasarkan musyawarah sebagai ketua dewan pengasuh Pondok Pesantren Tahfiz Ashabul Quran. Walaupun sekali kedatangannya, tapi sekali itu ada menyimpan dan memberikan ribuan keberkahan bagi kita. Inilah bedanya orang alim. Orang alim itu tidurnya saja ibadah. Naumul alim khairun min ibadatil jahli. Tidurnya orang alim itu lebih baik daripada ibadahnya orang jahil. 1 jam orang alim itu tidur dibandingkan dengan salat malam 1000 rakaat, tapi orang jahil masih lebih bernilai tidurnya 1 jam orang alim di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang alim kalau dia meninggal, alam juga meninggal. Mautul alim, mautul alam. Artinya orang alim itu matinya alam semesta. Maka sekali lagi walaupun ini baru kali pertama beliau hadir di tempat kita, bersilaturahim di tempat kita, tapi insya Allah memberikan ribuan keberkahan
bagi kita semua, amin. Bagi ashabul Quran, bagi seluruh keluarga ashabul Quran, insya Allah. Alhamdulillah. Miring nomor 10. Atau sebenarnya itu. Ya, tadi beliau menyebut naumul alim khairun min ibadatul jahil. Itu orang alim itu lebih baik daripada ibadahnya orang jahil. Ini kalau tidak dijelaskan repot juga ini. Tekan dengan alim itu bagusan ketimbang ibadah. Itu dia ibadah ini baik dengan jahil dulu. Kan ini ibadah ini baik kan. Dan ya, kenapa beliau tadi itu menyampaikan naumul alim, tidurnya orang alim khairun min ibadatul jahil, lebih baik daripada ibadahnya orang jahil. Ada yang mengatakan asbabul nurul hadis ini adalah, atau ungkapan ini adalah, suatu saat ada orang sedang tidur, orang alim tidur di masjid, di sampingnya ada orang jahil yang sedang ibadah. Syaitan pada saat itu mau masuk untuk menggoda orang yang tidur. Ketemu sama Rasulullah. Kalau Nabi Muhammad atau Rasulullah dengan iblis, dengan syaitan itu dialog. Syaitan itu tidak akan menggoda Nabi, itu bukan wilayahnya. Dia itu gawe, percuma dia menggoda Nabi jadi Yahudi, bahkan Profesor Dr. Asyadul Rajim la'adah hukum. Ini terperu ya. Ketemu sama Rasulullah, entah iblis atau syaitan kau dah masuk katanya. Kalau saya masuk nanti menggoda orang ini katanya, saya khawatir nanti orang yang alim yang sedang tidur itu bangun dia. Kalau dia bangun nanti, dia tahu caranya sholat itu tidak benar, nanti dia akan memperbaikinya. Makanya sampai syaitan kira-kira begitulah. Dia berbicara tentang angka iman. Ya, beliau sekali lagi walaupun dari segi usia beliau lebih muda, tapi dari segi karya beliau lebih banyak dibandingkan dengan saya. Beliau banyak karyanya sampai ke-12. Saya bukannya jalan di tempat, tidur di tempat karya saya. Saya lebih banyak ngomong di YouTube kalau ya. Saya kebetulan orangnya YouTuber ya. YouTuber itu ini dengan tuber kan ya. Artinya berbicara di YouTube ya. Nah, ini pesan dari beliau, jangan lupa like and share and subscribe. Ya. Ini teman kita betul beliau dan tidak. Ya, nama channelnya Marzuki Kiha. Ya, kalau ada kihanya mesti dia. Karena satu-satunya kiha di dunia ini ada dia. Satu-satunya yang punya channel ada kihanya cuma dia. Ya. Beliau itu menjadi orang alim karena ada latar belakang. Ya. Saya mohon maaf, ini ada kakak saya ada. Ini sedikit motivasi aja mungkin bagi adik-adik ya. Motivasi bagi adik-adik yang kayak ibu bapak lah gitu, motivasi. Kami alhamdulillah selesai sama beliau. Beliau lebih dulu selesai doktornya. Makanya jauh lebih hebat beliau. Kita sama-sama dapat. Justru saya kenal sama beliau itu adalah di waktu sedang tes ujian. Bahkan beliau sempat mengoreksi jawaban saya. Kalau tahu dia astagfirullah kan salah jawaban dia, beliau koreksi ya. Namun kalau koreksi jawaban dia juga hebat. Benar nggak kalau dalam hati dia, dalam hati dia sudah marah sih itu nggak boleh. Nanti nggak bilang kita ada dan maaf juga. Juga sama-sama ujian nih untuk S3. Kita kan ada ujian tulisan ya, S3 yang masih beliau nggak selesai, tiba-tiba beliau nyamperin dia. Beliau di sini ingat ya beliau dia mungkin merasa saya ini orang goblok atau tapi memang tapi nadanya. Akhirnya dari sikap itulah akrabnya sampai sekarang. Sampai sekarang alhamdulillah mudah-mudahan akrabnya dari dunia sejahtera. Lalu kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan saya sama beliau dan seluruh jamaah kita bersama-sama dari dunia sampai masuk surga juga insyaAllah. Kemudian berkena akrab pada nabi. Ampun, sebinian beliau
Subhanahu wa taala yang menjadikan seperti saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata orang itu cinta itu tidak bisa dibeli. Jabatan nggak akan terbeli lagi. Namun dia syukur dia baru jadi pejabat mungkin. Itu artinya apa? Jabatan itu bisa dibeli. Tapi yang namanya cinta dan kasih itu dia baru dibeli. Dan itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dari kami qadillah itu adalah merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Beliau alhamdulillah masya Allah dijadikan oleh Allah menjadi orang yang alim, tapi punya latar belakang orang alim. Maksudnya ibunda itu pondok pesantren. Yang gede SD doang B2, SD baliknya bukan menyebut aibnya, tidak sekali lagi bukan. Ini dalam rangka untuk memberikan motivasi kepada diriku semua. Ulama mengatakan, ya mu'minan bila misalnya, ya Allah yang menjadikan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Kalau orang yang ibu bapaknya profesor doktor kemudian dia jadi doktor, itu tidak perlu kita heran. Tapi kamu berdua ini, ya orang tua, ya biasa-biasa saja. Dan orang tuanya saya mirip sedikit gitu, ada kemiripan dengan beliau. Beliau ditinggalkan wafat oleh orang tua lagi. Saya tidak tahu sampai sekarang apakah bapak saya masih hidup atau tidak. Akan yang menunjukkan ini dengan anak yatim syubhat. Apa dengan syubhat? Jelas. Anak yatim yang tidak jelas. Kenapa sama dengan gitu? Dari sejak saya kelas 2 SD ditinggalkan oleh orang tua. Saya tidak tahu sekarang bapak saya apakah masih hidup. Tetapi ini kebetulan logik ya. Yang menjadi patokan kita itu adalah Rasulullah. Rasulullah di saat masih dalam kandungan 6 bulan, bapaknya Abdullah meninggal dunia. Di saat sudah beliau keluar usia 6 tahun, ibunya meninggal dunia. Tapi yang paling sukses hidupnya dunia dan akhirat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ana sayyidu waladi Adam wa la fakhra." Aku itu adalah junjungannya seluruh Bani Adam, seluruh manusia. Rasulullah disebut sayyidu waladi Bani Adam, yaitu junjungannya, rajanya seluruh Bani Adam. Wa la fakhra, bukan saya sombong. Dan beliau berasal dari anak yatim yang sekali lagi jangan kesini-sini ini. Ya, mudah-mudahan dia misal. Ya Allah, yang menjadikan segala sesuatu itu, menjadikan sesuatu tidak bisa tanpa ada contoh. Bisa jadi orang tua kita orang-orang yang biasa, tapi insya Allah kita harus menjadi orang-orang yang luar biasa. Begitu kita belum bilang. Alhamdulillah, motivasinya sangat luar biasa bahwa harus menjadi orang yang luar biasa. Bagaimana caranya? Harus berusaha dengan cara yang luar biasa. Informasi tentu alhamdulillah diizinkan. Kalau tahun kemarin santri-santri kita yang di Jakarta diizinkan, alhamdulillah selesai 1 tahun. Alhamdulillah. Tahun ini diizinkan ternyata Allah ambil kekuatan dan keberkahan itu. Alhamdulillah, bahkan ada yang selesai 40 hari setorannya. Maksimal 2 bulan 15 hari kurang lebih. Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan yang luar biasa untuk menyelesaikan setoran. Masya Allah. Alhamdulillah. Salah satunya ini santri. Ini Ustaz Zahnun dari Sesalak beliau ini. Ustaz Zahnun dari santri. Bukan beliau apa? Beliau harapannya beliau itu jangan sampai kalah sama anaknya ya. Alhamdulillah. Satu keponakannya alhamdulillah kurang dari 2 bulan selesai juga setoran hafalan Quran dan sekarang istilahnya beliau ini lagi nguyang dikit nguyang makan hafalan dikit pagi siang malam bahkan di luar jadwal yang sudah dijadwalkan. Masya Allah, mereka Allah berikan semangat dan ini mungkin barakah sempurna baru ini barakah daripada doa orang tua dan mereka semangat sekali walaupun jauh dari orang tua. Karena itu berdoa alhamdulillah.
selesai dalam 2 bulan ini. Alhamdulillah selesai. Juga ada di sini Muhammad Ali Paki, itu ibunya. Itu ibunya Muhammad Ali Paki, itu santri yang ke berapa? Urutan yang ketiga, yang keempat ya. Urutan yang ketiga selesai seorang 30 juz. Alhamdulillah. Artinya malam ini betul. Kalau tahun kemarin tahu, tapi barakah daripada yang juga selalu minta doa sama beliau supaya diberkahi Allah, supaya diberkahi Allah, khusus doa dari Inatia, dari semua saudara-saudara. Alhamdulillah, kalau tahun kemarin di tahun itu, tahun ini Allah berikan kekuatan maksimal itu 2 bulan 20 hari. Dan saya yakin insya Allah barakah daripada kedatangan Dewan Pengasuh kita, beliau sebagai kepala Dewan Pengasuh, sebagai ahli dan membawa keberkahan yang luar biasa. Beliau berhafal Al-Quran, beliau mufassir, beliau faqih, luar biasa mengulangi beliau. Iya, kalau sudah membawa sama beliau, kalau kebetulan, bukan kebetulan lagi, sangat sering sekali di kedainya beliau. Kalau sudah sama-sama mutalaah, sama-sama mudzakarah, itu al-mawsu'ah, al-fiqhiyah, al-qaidiyah, 45 jilid, itu kita bongkar, kita hajar, kita mutalaah, kita diskusi sampai yang kira, akur, sampai yang telur mutalaah barang ini. Dia yang beliau ini, alhamdulillah. Dan saya yakin, datangnya beliau, alhamdulillah, insyaallah. Kalau tahun ini 2 bulan 20 hari, insyaallah santri yang akan datang insyaallah maksimal bisa selesaikan setoran hafalan Al-Quran dalam jangka waktu 1 bulan selesai setoran. Amin. Barakah datangnya beliau waktu ini insyaallah. Alhamdulillah. Masyaallah. Sebelum saya datang ke sini, perasaan saya paling berdekat saya kayaknya. Tapi ternyata setelah dari menceritakan, bukannya saya kalah sama gurunya, kalah sama santrinya, kecerdasannya. Saya dulu pernah waktu menghafal, kan waktu aliyah belum menghafal, mulai menghafal itu adalah di waktu perguruan tinggi atau mahat baru bulan hadis. Makanya yang bersanding ini adalah 2 organisasi di Kota Indonesia. Saya orang Nahdlatul Ulama, beliau orang Yendu. Satu tidak ada halangan organisasi itu sudah ada satu perjuangan itu tidak ada halangan, tidak ada perlu. Beliau orang Yendu, saya orang Yendu, orang Nahdlatul Ulama, beliau Yendu. Tapi lebih daripada dia tidak tahu, kayak mungkin tidak ada yang lebih akrab walaupun bukan orang Yendu. Beliau lebih akrabnya dan saya orang Yendu. Masya Allah, tabarakallah. Dulu yang dengar dulu di wilayah di Kediri antara Sayyidul Wali, ya Syekhuna Pemburi Rahimahullah ini dan Tuan Guru Kiai Haji Zaidul Abdul Majid Pancol, itu gurunya sama, bedanya hanya di ilmu faraid. Saya dengar artinya secara silsilah sama keilmuan itu masih satu sama keilmuan. Mungkin barangkali kita ini alhamdulillah sama juga baginya, sama juga bagiannya. Mana betul? Mereka yang betul. Saya pernah dapat informasi waktu itu saya belum hafal. Saya dapat informasi ada orang menghafal Quran 1 bulan. Saya penasaran, benar orang ini hafal Quran 1 bulan, 2 bulan. Walaupun informasi itu hoax atau hoax dan saudara-saudaranya, tapi ternyata informasi yang hoax, informasi yang bohong itu, ya waktu-waktu bisa bermanfaat untuk motivasi kepada kita. Saya putus dan makan. Kemudian dengan informasi ada orang hafal Quran 1 bulan. Benar tidak orang bisa hafal Quran 1 bulan? Akhirnya saya berhenti 1 bulan untuk menghafal, untuk beli makan. Saya kuat. Dari subuh sampai jam 10 itu kerjaan saya cuma hanya di 3 tempat. 3M namanya. M itu masjid, kemudian M yang kedua itu masro'ah kawan, masro'ah. M yang ketiga adalah makbarah kuburan.
Saya menghafalnya itu di 3 tempat ini. Masjid, M pertama masjid, M kedua adalah masro'ah, bahasa Arabnya itu sawah, M yang ini itu makbarah kuburan. Itu kan sawah itu ada kuburan, nah itu ke sana. Dari subuh sampai jam 10, alhamdulillah Allah dengan izin Allah bisa saya menghafal waktu itu setengah juz. Setengah juz. Dari subuh sampai jam 10. Nah jam 10 saya pulang sarapan, istirahat, zuhur, naik lagi di masjid untuk memurojaah, mengulang yang dihafal tadi setengah juz. Dari itu, setelah asar itu baru keras. Gitu. Ternyata ya baru saya 1 bulan bukannya dapat 30 juz, tapi dapat 15 juz. 1 bulan itu. Ini anak buahnya 1 bulan 30 juz. Saya baru 15 juz. Berarti kalah dengan anak buahnya ini. Kalau dengan anak buahnya yang bikin saya kalah, apalagi dengan bapak buahnya gitu. Masya Allah, jadi motivasi bagi akhirnya setelah asal 15 juz dalam mimpi dipanggil lagi untuk kembali lagi ke Mahat untuk sekolah. Akhirnya nambah sekolah, nambah murojaah sekolah, nambah murojaah diskusi. Akhirnya dalam waktu ternyata 7 bulan baru selesai 30 juznya. Rencana 2 bulan harus selesai sebenarnya. Cuma karena dalam mimpi dipanggil gitu untuk balik lagi ke apa? Ke Mahat. Akhirnya saya balik dan tidak bisa tercapai keinginan saya untuk menyelesaikan dalam waktu 2 bulan. Nah ternyata beliau Masya Allah berkat motivasi beliau ternyata punya santri dan selesainya sampai berapa bulan itu? 2 bulan 20 hari ya. Oh Masya Allah. Saya 2 bulan tapi dengan proses yang berbeda tadi. Nanti kata tidak balik ya 2 bulan sudah pas selesai 2 bulan harusnya selesai. Itu oleh hasil ya hubungannya kaum guru dengan apa? Dengan santri kita yang ada di sana. Masya Allah, harapannya mudah-mudahan santri kita yang di sini jauh lebih apa? Lebih sukses dan berhasil dibandingkan dengan kita. Kita tidak kami dalam oke. Yang ditanya, coba kan yang siap jawab soal, yang siap jawab soal depan. Yang siap jawab soal ini mau saya tanya di majlis, ya. Ya, kita mau oke siapa aja dah, bismillah. Ini kita acar 5 juz, ya. Kita acar 5 juz. Kita mulai aja juga. Kita mulai juga ini, perhatikan supaya ini ayatnya memang belum baik, bukan yang dibicarakan. Jadi belum kita lihat. Oke, kita tahu ini surah mereka. Oke, perhatikan soalnya. Ini di juz 5, perhatikan. Inna Allah la yuzlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Di juz 5 sebelah kanan. Ya. Ayat itu. Supaya sama-sama tahu. Saya ajak, bukan saya tidak direncanakan sama sekali. Jadi Inna Allah di ayat yang ke-40. Ya, Inna Allah la yuzlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Silakan. Ayo silakan siapa yang menjawab? Masya Allah. Kalau lagi silakan. Ada mic? Ini pakai apa? Silakan. Oke, silakan. Inna Allah
mungkin maju aja dulu. Taruh. Nah, silakan dijawab soal. Bahkan 7 juz kita bertanya, juz 30, juz 29, juz 1 dan sampai juz 5. Perhatikan, saya akan buka sekarang. Ini ada di juz 1 akhir. Sidratullah. Silakan dijawab. Sidratullah.
wabil khusus kepala bagian pesantren. Ini ada kepala bagian pesantren beserta seluruh dewan masakin. Ini insya Allah menjadi isyarat bukti keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita ashabul Quran, insya Allah. Ini juga sudah supaya juga kata ketua yayasan juga Ustaz Abdul Muslim Studio menyaksikan inilah salah satu karunia Allah dan bentuk hasil daripada jeripaya mereka ustaz dan ustazah yang ada di sini. Alhamdulillah luar biasa. Ini saya menyampaikan mewakili Dewan Pengawas juga ini berterima kasih sekali kepada semua ustaz dan ustazah, dan saya berharap kepada seluruh dewan asatidz yang berada di lapangan, saya berharap besar bahwa prestasi ini insya Allah akan menjenangkan kita 1 tahun yang akan datang. Insya Allah 1 tahun yang akan datang, saya berharap, kita semua berharap mudah-mudahan dengan barakah kesungguhan dalam mendidik, kesungguhan dalam melihat, mengecek setiap perjalanan langkah prestasi anak-anak kita ini, dicek di mana letak kekurangannya, yang mana yang harus dipoles. Itu mudah-mudahan insya Allah tahun depan bila bisa kita tanya, kita hanya punya jus dulu, tapi mudah-mudahan kita bisa tanya minimal misalnya insya Allah 20 sampai 30 jus insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian mungkin penghulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Demikian mudah-mudahan apa yang sama-sama kita dengarkan dari beliau insya Allah menjadi faedah dan pelajaran kita dalam menata kehidupan menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih.